Oke, hidup di zaman sekarang dengan satu sumber penghasilan, saya tahu teman-teman, itu cukup berat. Karena di video sebelumnya, saya ada membaca satu komentar di video saya yang berjudul ngontrak rumah tidak apa-apa, tapi begini cara nabungnya. Di situ kan saya memberikan teman-teman untuk solusi cara menabung untuk bangun rumah. Intinya menabungnya dalam bentuk membeli emas murni setiap bulan 2 sampai dengan 3 juta. Nah, salah satu komentar dalam video tersebut mengatakan, "Mas, gaji saya UMR untuk bayar kontrakan dan kehidupan sehari-hari saja itu kurang. Terus bagaimana mau nabung?" Saya nggak menyalahkan sahabat tersebut, teman-teman. Saya nggak menyalahkan ide teman-teman ya. Tapi sebaiknya begini teman-teman. Dalam kondisi sekarang, penting sekali untuk kita semuanya memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, teman-teman. Jadi gimana caranya saat ini kita bisa memiliki satu sumber penghasilan yang tidak begitu banyak menyita waktu, cukup mudah tapi juga menghasilkan. Di bidang apakah itu? Oke, akan kita ulas setelah ini teman-teman ya. Oke. Buka YouTube, kemudian ketik Mas Wahyu. Oke, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Ingat ya, subscribe itu gratis. Oke, selamat menonton. Terima kasih. Nah, oke teman-teman ya. Jadi katanya sekarang kan kita berada di era digital, teman-teman. Dan era digital ini sendiri itu kan menembus ruang dan waktu. Seharusnya jika era digital saat ini betul-betul menembus ruang dan waktu, seharusnya ini semua tidak akan menjadi kendala atau kesulitan kita dalam menemukan lebih dari satu sumber penghasilan tambahan untuk kita semua, teman-teman. Setuju atau tidak? Nah, kemudian era digital ini kan kita sudah sangat dimudahkan sekali, teman-teman, karena semuanya sudah tersedia. Jadi apapun yang kita inginkan, kita tinggal mencari, teman-teman. Kita tinggal mencari informasinya. Nah, sekarang yang sama-sama kita inginkan adalah satu, tentunya mendapatkan penghasilan lebih dari satu sumber penghasilan. Oke. Kemudian kedua, sumber penghasilan yang bisa dikerjakan tanpa banyak menyita waktu. Kemudian yang paling penting adalah tanpa mengeluarkan modal. Oke. Nah, saya kira di era digital ini nggak akan menjadi kendala untuk kita semua atau hambatan. Jadi ini adalah beberapa sumber penghasilan tambahan yang bisa sama-sama kita kerjakan, teman-teman. Kalau sekarang itu kan ada yang lagi namanya forex trading ya. Tapi saya tidak menyarankan ini, teman-teman. Karena forex trading ini satu masuk kategori kita juga tetap punya modal. Kemudian kedua, kalau dalam muslim kan nggak boleh ya, teman ya. Kemudian selain itu ini termasuk dalam kategori bisnis high risk high return. Jadi kita tidak kategorikan dalam yang sedang kita cari saat ini. Kemudian yang kedua, itu kita bisa menjadi dropshipper. Jadi kita bisa menjual barang online, barang milik orang lain via online. Mungkin kita bisa beli di Shopee, kemudian dijual di Facebook. Ini cukup efektif sekali, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman buka Facebook, di situ teman-teman bisa lihat barang-barang yang dijual di Facebook itu ternyata harganya lebih murah jika kita beli di Shopee, teman-teman. Tapi kita bisa bisa melakukan dengan cara dropshipper itu lebih mudah karena kita nggak harus punya modal. Kemudian yang ketiga, teman-teman, nah yang ketiga ini cukup bagus kalau menurut saya. Teman-teman bisa pertimbangkan ya. Adakah teman-teman tahu berapa penghasilan dari seorang broker properti, teman-teman, atau agen properti? Nah, jadi seorang agen properti perlu teman-teman ketahui ya. Memang penghasilannya tidak pasti. Tapi setiap terjadi penjualan sebuah properti, dia akan mendapatkan penghasilan 2,5% dari nilai transaksi, teman-teman. Ini sebenarnya sama seperti dropship ya. Bedanya dropship teman-teman juga tanpa modal, sama-sama tanpa modal, tapi di sini nilainya lebih besar untuk seorang agen properti. Nanti di video ini saya akan jelaskan step by step caranya. Jadi saya ambil contoh ya, teman-teman ya. Jika sebuah unit properti dijual dengan harga 500 juta, kemudian seorang agen berhasil melakukan transaksi
sebuah properti dengan nilai 500 juta. Di situ agen properti sudah mendapatkan fee penjualan 2,5% dari 500 juta atau sekitar 12,5 juta. Nah, kegiatan ini bisa teman-teman lakukan tanpa harus cukup banyak menyita waktu, teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal mencari, atau tugas kita adalah membantu orang lain untuk menjual unit atau propertinya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang bilang, Mas, nggak mudah jadi broker properti. Oke. Kenapa jadi broker properti nggak mudah? Karena begini, teman-teman. Sebagus apapun kita punya produk, kalau nggak ada orang yang tahu produk itu bagus, itu percuma. Saya ambil contoh ya, teman-teman ya. Ini saya jual rumah seharga 200 juta. Tapi kalau orang nggak tahu rumah ini dijual, gimana mau laku, teman-teman? Jadi tugas seorang broker properti adalah bagaimana orang itu tahu, sebanyak-banyaknya orang tahu bahwa produk ini dijual, teman-teman. Jadi tugas kita adalah bagaimana caranya unit ini kan betul-betul dijual. Jadi gimana caranya kita membuat unit ini bisa dilihat begitu banyak orang, dan semua orang bisa tahu bahwa unit ini dijual. Nah, saya kira kalau di era teknologi seperti ini, bukankah itu adalah hal yang cukup mudah, teman-teman? Membuat suatu produk bisa diketahui banyak orang bahwa produk itu memang dijual. Satu, mungkin caranya kita bisa memasang iklan di Rumah 123, atau di rumah.com, atau di OLX, atau di sosial media di Facebook. Jadi kita tinggal share bahwa rumah itu dijual. Saya yakin, teman-teman, setiap produk itu kan pasti ada jodohnya. Begitu juga dengan properti, berapapun harganya sebuah properti, pasti ada jodohnya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nggak punya produk yang harus dijual, mungkin teman-teman bisa, mungkin dalam satu kawasan perumahan teman-teman itu, mungkin teman-teman pasti tahu ada beberapa unit rumah yang dijual. Nah, di situ teman-teman bisa ketemu sama pemiliknya, sampaikan, nanti kita akan bantu jual. Ingat, teman-teman, fee seorang broker properti adalah 2,5% dari nilai transaksi. Nah, saya kira ini bisa menjadi peluang tambahan teman-teman semuanya untuk sumber penghasilan lain dari sumber penghasilan yang sudah teman-teman miliki. Nah, memang penghasilan seorang broker properti ya, teman-teman, itu penghasilannya nggak pasti, teman-teman. Tapi jika ditekuni, saya yakin ini bisa menjadi hasil yang signifikan buat tambahan penghasilan teman-teman semuanya. Oke. Nanti jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa komen di bawah deskripsi video ini, teman-teman. Insya Allah akan saya jawab. Semoga ini semua bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.